3 tahun Hejin berlatih. Setelah itu dia juga masuk kepolisian menjadi anggota di divisi kejahatan dan kekerasan. Di suatu malam, Hejin terlihat sedang memantau sebuah tempat. Di tempat itu diduga bersembunyi seorang penjahat yang sudah lama menjadi target Hejin, seorang pelaku kekerasan. Dia pun masuk ke sana mencari tempat persembunyian si penjahat. Sementara di dalam, seorang penjahat yang menjadi target Hejin ternyata sedang bertransaksi obat terlarang dengan seorang pria. Kembali pada Hejin, di sebuah ruangan dia menemukan seorang wanita tengah mabuk dan hampir tak sadarkan diri. Untungnya Hejin datang dan membantunya sadar kembali. Tiba-tiba di sebelah ruangan terdengar percakapan antara target Hejin dan seorang pria. Hejin langsung memecahkan kaca di sana dan langsung menyerang targetnya. Si pria yang tadi bertransaksi kini terlihat ikut bertarung. Akhirnya Hejin berhasil melumpuhkan targetnya dan akan dibawa oleh Hejin. Tapi tiba-tiba si pria yang satunya berkata kalau dia adalah targetku. Ternyata pria ini juga adalah polisi bernama Pildo dari divisi obat terlarang. Target Hejin ini ternyata juga seorang pengedar dan sudah 6 bulan menjadi target dari divisi obat terlarang. Terlihat Hejin dan Pildo sama-sama tak mau kalah. Mereka ingin orang ini dibawa ke divisi mereka masing-masing. Namun akhirnya Hejin mengalah karena ada telepon dari atasannya mengizinkannya target itu dibawa oleh Pildo. Sementara itu, beralih pada Mujin, terlihat dia sedang berada di tengah pertempuran para anggota gangster. Dengan tenang dia berjalan mendekati seorang pria. Pria ini adalah rekan bisnis Mujin, tapi dia berkhianat dan ketahuan. Pria ini memohon-mohon agar dirinya dimaafkan. Tapi sifat Mujin yang tak bisa mentolerir kesalahan membuat si pria tetap harus dihukum. Dia dimasukkan ke sebuah mobil. Seseorang di dalam mobil menahannya agar tak kabur, sementara asap tiba-tiba masuk ke dalam. Ternyata asap knalpot mobil masuk semua ke dalam membuat si pria kehabisan udara. Begitulah cara Mujin melenyapkan si pria yang berkhianat padanya. Kembali pada Hejin, kini dia pergi ke kantor polisi divisi obat terlarang. Ternyata dia dipindah tugaskan ke bagian ini mulai sekarang. Seorang pria muncul, tiba-tiba Hejin teringat wajahnya. Itu adalah wajah yang ia lihat di lubang pintu beberapa hari setelah kematian ayahnya dulu. Dia adalah kapten di divisi obat terlarang yang artinya akan menjadi atasan Hejin mulai hari ini. Setelah dari sana, malam harinya Hejin bertemu dengan Mujin. Hejin bercerita kalau dirinya kini masuk ke divisi obat terlarang. Di divisi inilah kemungkinan polisi yang membunuh ayah Hejin berada. Beralih ke kantor polisi, pria yang kemarin ditangkap kini sedang diinterogasi oleh Pildo. Pildo bertanya siapa bos si pria, tapi dia tak mau mengatakannya. Sebagai gantinya, dia akan memberi info lain. Dia punya info adanya obat terlarang jenis terbaru yang akan beredar di Korea. Obat itu berwarna hitam berbentuk bulat kecil, dan sekarang obat itu ada pada Mango. Pildo sudah tahu siapa Mango karena sudah beberapa kali bertemu dengannya. Pildo menuju ruangan lain, tapi dia bertemu dengan Hejin. Dia belum tahu kalau Hejin mulai sekarang sudah dipindah tugaskan ke divisi obat terlarang, bahkan kini menjadi rekannya. Pildo pun protes pada atasannya yang bernama Giho kalau dirinya tak akan cocok berpartner dengan Hejin. Tapi Giho sudah memutuskan kalau Hejin akan bekerja di sini dan Pildo mau tak mau harus menerimanya. Tugas pertama Hejin hari itu adalah ikut bersama Pildo membawa Mango ke kantor polisi untuk ditanyai perihal obat terlarang jenis baru. Di dalam mobil, Pildo menyuruh Hejin untuk membawa Mango keluar, lalu kita akan membawanya. Hejin menuruti apa kata Pildo. Ia masuk ke dalam gedung. Ada satu orang penjaga di sana. Hejin bertanya di mana Mango berada, tapi penjaga itu tak mau mengatakannya. Hejin terpaksa menyerang si penjaga dan melumpuhkannya. Beberapa orang lagi datang. Hejin pun segera menghajar semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Pildo yang menunggu di parkiran merasa Hejin terlalu lama. Ia pun segera menyusul ke dalam. Tapi ia kaget ketika melihat orang-orang yang terkapar sehabis dihajar oleh Hejin. Dan di sebuah ruangan, Pildo melihat Hejin yang sedang mengunci tangan Mango. Pildo segera bertanya pada Mango, "Aku dengar kau punya obat jenis baru. Di mana kau simpan?" Mango berkata kalau ia tak tahu apa-apa tentang obat yang dimaksud. Hejin tiba-tiba melihat seorang bartender bertingkah mencurigakan, seperti menutupi sesuatu dengan badannya. Ia segera melihat apa yang bartender itu sembunyikan. Hejin mengambil sebuah botol kaca dan mengeluarkan isinya. Bulatan kecil berwarna hitam pun keluar. Itulah obat yang Pildo maksud.
Karena terbukti memiliki obat terlarang tersebut, Menggo langsung dibawa untuk diperiksa di kepolisian. Sementara Pildo dan Hejin juga kembali untuk menginterogasi Menggo. Di ruang interogasi, Menggo ditanyai, "Siapa yang memberikan obat ini padamu?" Menggo bercerita, dia mendapatkannya dari seorang pria yang kejam. Sementara itu, di sebuah bar, seorang pria berpakaian jaket bulu bermotif sayap datang. Ia sedang memperkenalkan obat buatannya berbentuk bulatan hitam kecil. Obat ini tak meninggalkan jejak di dalam tubuh. Pria ini ternyata adalah Gangje. Bekas luka panjang terlihat di wajahnya. Beralih pada Hejin, dia menelpon Mujin dan memberi kabar adanya obat jenis baru tapi belum diketahui siapa pembuat obat tersebut. Beralih di sebuah kediaman mewah, salah satu orang kepercayaan Mujin, seorang wanita, sedang menemui pengedar obat dari Jepang. Ternyata selama ini Mujin memproduksi obat terlarang yang diberi nama Diamond, berbentuk cair berwarna bening. Pengedar dari Jepang itu setuju untuk membeli obat tersebut dari Mujin. Tempat Mujin memproduksi obat tersebut adalah di sebuah kapal besar di tengah laut. Namun naasnya, di divisi obat terlarang tempat Hejin bekerja, malam itu tiba-tiba atasannya memberi perintah kalau mereka akan menggerebek seorang pengedar obat terbesar di Korea. Hejin tak tahu apa-apa soal ini dan hanya mengikuti perintah. Di sebuah ruangan, para polisi berkumpul termasuk Hejin. Mereka disuruh untuk menyerahkan ponsel mereka. Setelah itu, Giho mulai memberi instruksi. Target mereka adalah Mujin, seorang pengedar kelas kakap di Korea yang sudah lama menjadi incaran polisi. Hejin melihat gambar di depannya dengan tatapan kosong. Ia tak percaya kalau malam ini dia harus menangkap Mujin, orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ketika mereka di perjalanan di dalam mobil, Hejin mencoba mengambil ponselnya untuk mengabarkan Mujin, tapi ia takut ketahuan dan mengurungkan niatnya. Mereka kemudian naik ke perahu menuju kapal tempat Mujin memproduksi obat terlarangnya. Para polisi sudah mendapat info kalau malam itu Mujin berada di sebuah kapal tempat obatnya diproduksi. Para polisi berhasil naik ke kapal Mujin dan langsung berpencar untuk mulai menggerebek kapal tersebut. Satu persatu, orang-orang di kapal mulai mereka lumpuhkan tanpa suara. Hejin pun kini terpaksa ikut melumpuhkan para awak kapal di sana agar tidak dicurigai. Beberapa polisi terlihat memasang kamera di badannya agar Giho bisa melihat situasi dan memberi perintah. Kemudian di sebuah tempat, Hejin melihat Mujin ada di bawahnya sedang mengecek para pekerjanya. Sementara itu, Pildo juga melihat Mujin dan ia langsung turun ke bawah. Hejin tak punya waktu lagi, ia harus segera menyelamatkan Mujin. Lalu ketika Pildo hendak menangkap Mujin, tiba-tiba tembakan terdengar dan lampu seketika padam. Itu membuat Mujin punya waktu untuk menghancurkan barang bukti, menjatuhkan bahan kimia agar terbakar. Hejin ikut turun ke bawah dan Mujin sempat melihat Hejin, kemudian ia berlari keluar. Keadaan menjadi kacau. Mujin terlihat berlari menuju ujung kapal lalu ia terjun ke laut menyelamatkan diri. Sementara para polisi kini sibuk memeriksa barang bukti yang mungkin masih tersisa. Giho datang ke kapal itu dan menemukan bekas tembakan yang tadi terjadi. Ia menemukan sebuah pistol. Hejin juga ada di sana, melihat reaksi Giho ketika menemukan pistol itu. Itu adalah pistol yang digunakan ketika pembunuhan ayah Hejin terjadi. Ternyata Hejin sengaja meletakkannya di situ.